Oke, halo, selamat siang semuanya. Kita berjumpa kembali di acara Pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Di mana ini adalah pasti umum yang pertama ya Bapak Ibu semuanya. Dan karena ini masih awal tahun, maka pasti pada siang hari ini akan membahas dengan tema Susun Revolusi Tahun Baru dengan Investasi. Nah, tema ini nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Andrian A. Saputra. Beliau adalah Retail Research Analyst di JCMB Sekuritas Indonesia. Nanti kalau Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ada pertanyaan, maka bisa langsung diajukan aja atau diketik lewat kolom Q&A ya. Nanti akan dibantu jawab oleh Mas Andrian. Dan kemudian nanti di sesi kedua kita akan membahas tentang online trading platform bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kalau gitu, tanpa lama-lama lagi, saya persilakan untuk Mas Andrian memulai sesi pada siang hari ini. Silakan. Oke, thank you Mbak Tasya atas openingnya. Halo, selamat siang Sobat Ginvest semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat terus ya dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang di program edukasi kita. Hari ini kelas pasti umum dan kita akan bahas A sampai Z soal investasi tentunya. Dan perkenalkan, saya Andrian, Retail Research Analyst dari CGSCMB, dan nanti jika ada yang ditanyain boleh banget ya langsung aja diketik pertanyaan melalui kolom Q&A. Ya, nanti kita akan bahas di akhir session. Oke, saya share materi dulu. Ya, sudah muncul ya materinya. Oke, jadi topik atau bahasan kita di siang hari ini adalah susun resolusi tahun baru dengan investasi ya. Ini masih bulan Januari, masih awal-awal bulan ya. Tentunya teman-teman Bapak Ibu Sobat Invest, saya rasa bahkan dari bulan Desember atau November sudah membuat catatan nih atau sudah buat list, sudah berancang-ancang menyusun kira-kira di 2024 ya, apa sih resolusi yang akan saya ingin capai nantinya. Nah, hari ini kita akan bahas ya step by step hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai resolusi tersebut tentunya ya dengan berinvestasi nih pastinya Bapak Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong soal resolusi tahun baru, pasti setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin silakan Bapak Ibu, Sobat Gamers boleh komen nih ya di kolom chat ya. Mungkin resolusinya apa ya. Boleh banget nih karena setiap orang pasti beda-beda. Mungkin ada yang planning tahun ini mau jalan-jalan nanti di akhir tahun ke Eropa misalnya gitu ya. Atau ingin mulai melanjutkan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi mungkin ya. Atau ingin membeli barang baru nantinya ya. Itu adalah impian masing-masing dan kita berhak punya impian tersebut tentunya ya. Namanya juga resolusi, tujuan keuangan, impian tentunya. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya yang perlu kita eh, kita pahami juga pastinya ya, dan kita harus pikirkan dengan matang-matang. Kira-kira preparation-nya seperti apa sih untuk mencapai resolusi tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai impian tersebut ya. Jangan sampai kita hanya berandai-andai, kita hanya buat list-nya saja, tapi preparation-nya, langkah-langkahnya kita bingung ya. Karena kalau itu kita bingung, kita nggak tahu kita harus melangkah seperti apa, maka ya saya ikut baik dengan resolusi tersebut atau impian tersebut. Ya bisa-bisa itu hanya menjadi sebuah angan saja. Ya karena satu hal lagi, sebagai invest nih perlu kita ketahui. Untuk mencapai resolusi tersebut, biasanya tentu kita butuh atau akan terlibat erat kaitannya sama yang namanya cuan, money atau uang gitu ya, untuk mewujudkannya. Nah, untuk mewujudkan segala resolusi atau impian Sobat Ginvest tadi ya di 2024 ini, yang tadi mungkin ada planning di akhir tahun nanti ya, mau ada liburan bareng keluarga ke Eropa, atau mungkin melanjutkan pendidikan, mau coba start ya untuk beli rumah dan segala macam. Itu kan pasti berhubungan sama yang namanya uang. Nah, kuncinya di sini adalah untuk membantu kita mencapai goals atau resolusi tersebut ialah dengan mengelola keuangan pastinya. Ini penting banget ya, Sobat Genres ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi, setiap orang, setiap individu itu harus bisa ya. Ini ada ilmu dasar untuk kita survive ya di kehidupan ya dengan mengelola keuangan ya. Karena
uang kalau kita tidak mampu untuk mengelola dengan baik, ini bisa menjadi bumerang ke kita. Uang yang bisa mempermudah hidup kita, tapi kalau kita tidak mampu mengelola dengan baik, itu bisa menjadi hal yang menghambat kehidupan kita nantinya ya. Jadi pengelolaan keuangan ini dari dasar yang penting banget ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan uang untuk hal-hal yang konsumtif saja ya, tapi selain itu kita juga harus bisa nanti membuat budgetingnya, kita buat untuk invest, tabungan, dan lain-lain. Jadi nggak cuman kita berbicara tentang menggunakan uang untuk kebutuhan konsumsi saja nih, Sobat Genvest ya. Jadi seorang individu, seorang yang cerdas ya dalam atau yang bijak dalam mengelola keuangan ya, itu harus bisa punya planning yang matang ya tentunya, agar nanti keuangan yang dimiliki itu terus dalam posisi yang sehat, dan pastinya itu akan sangat membantu kehidupan kita, apalagi mencapai berbagai resolusi-resolusi atau tujuan keuangan yang udah kita planning ya sejak jauh-jauh hari. Nah, ini sedikit ulasannya gambaran. Jadi pengelolaan atau perencanaan keuangan satu hal yang sangat penting, karena dengan kita punya planning, kita punya perencanaan keuangan yang baik, ya ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan hidup. Dan kalau kita bicara sedikit soal teorinya, perencanaan keuangan ini memang ada teorinya nih, Sobat Ginvest ya. Yang ada di layar Sobat Ginvest saat ini itu adalah gambar piramida perencanaan keuangan. Jadi step by step piramida ini yang kita akan coba pelajari, kita akan coba capai satu persatu agar kita mencapai yang namanya financial freedom. Siapa yang nggak mau menjadi seorang yang financial freedom? Semua pasti kepengen ya untuk mencapai status financial freedom di masa yang akan datang nantinya. Ya, oh ya di layar juga ini ada barcode ya. Jadi buat sobat Genvest ya yang mungkin belum menjadi nasabah, belum bergabung ke CGS CIMB, boleh banget di-scan aja. Itu akan mempercepat atau menjadi shortcut ya buat rekan-rekan untuk bisa bergabung ya menjadi nasabah CGS CIMB Sekuritas. Nah, kalau kita perhatiin di sini dalam piramida perencanaan keuangan itu ada investasi, bagian dari piramida tersebut. Tapi sebelum ke sana sebenarnya satu hal yang penting yang paling bawah, ya ini yang menjadi pondasi yang harus dikuatkan dulu, yaitu kita bicara soal yang namanya cash flow. Ya, kita berbicara gimana cash flow yang sehat, kita punya budgeting yang bagus ya, dan kita tidak sampai ke titik yang namanya mungkin bahasanya boncos sih gitu ya, kalau setiap bulan pengeluaran kok divisi terus ya, boncos terus, kita harapnya tidak sampai ke titik itu ya. Nah, saya akan coba sharing nih gimana sih ngomongin cash flow yang sehat dan nanti sampai ke tahapan untuk kita siap yang namanya untuk investasi teman-teman. Nah, jadi jauh sebelum kita melakukan yang namanya investasi ya, apalagi untuk mencapai tujuan keuangan tadi, nomor satu adalah perhatikan cash flow-nya, ya kondisi keuangan dari Bapak Ibu perhatikan dulu, ya. Coba di cross check lagi pemasukannya, pengeluarannya, gitu ya. Kita check up lagi apakah kondisinya ada tiga case ini misalnya, apakah Bapak Ibu atau Sobat GNPS masuk case yang pertama, di mana dari pemasukan sama pengeluaran itu seimbang, ya, atau yang kedua di mana pemasukan itu lebih besar dibanding pengeluaran, atau yang ketiga pemasukan tuh lebih kecil dari pengeluaran, jadi pengeluarannya itu jauh lebih besar. Nah, itu perlu di cross check dulu teman-teman, coba di-review lagi ya pengeluarannya apa saja, ya apakah ini melebihi income yang saya dapatkan atau tidak, karena ini penting sekali nantinya dalam proses budgeting ya. Dan tentu minimal banget ya dikatakan kondisi keuangan atau cash flow sehat harusnya ya minimal banget ya teman-teman, kalau pemasukan sama pengeluaran itu sama ya. Lebih baik lagi kalau pemasukannya lebih besar, pengeluarannya di bawah itu. Berarti kan masih ada sisa tuh. Nah, sisanya itu bisa digunakan atau dioptimalkan untuk ditempatkan pada instrumen-instrumen investasi agar nanti uangnya berkembang dan menjadi tambahan income buat sobat Genvest atau Bapak Ibu semuanya pastinya. Nah, selain ngomongin soal cash flow, ngomongin soal kondisi keuangan ya, kita juga perhatikan beberapa hal terkait dengan risk management hidup lah intinya ya. Pertama ngomongin dana darurat, ya itu juga di-prepare Sobat Genvest ya. Besarnya tuh ada yang 6, 9, 12, tergantung dari status dan juga kondisi balik lagi individu tersebut. Minimal banget itu 6 bulan atau 6 kali ya dari pengeluaran, bukan pemasukan ya. Jadi setelah coba Bapak Ibu review, hitung kira-kira pengeluarannya berapa, nah
kalau udah kecatat nih, oh pengeluaran saya 1 bulan sebesar misalnya 5 juta rupiah. Nah, berarti prepare dana daruratnya tinggal dikali 6, 6 kali 5 berarti sebesar 30 juta sebagai dana darurat. Nah, tadi sempat disampaikan besaran itu kan terbagi tiga. Ini sekilas aja buat tambah info ya. Ada yang 6, 9, 12. 6 tuh biasanya untuk status yang masih single, 9 yang sudah married, 12 kali untuk yang sudah married dan sudah punya tanggungan anak ya. Jadi setiap jenjang status ya, apalagi sudah menikah, sudah punya anak ya, di mana tanggung jawabnya bertambah ya, besaran dana daruratnya tentu akan diperbesar ya ke depannya. Kemudian tentu diperhatikan tentang debt-nya dan juga utang-utang atau utang-utangnya ya. Ini harus diperhatikan, harus, rasionya ya, itu maksimal 30%-an, 30% lah ya, Bapak Ibu, rasio utang dari total keseluruhan, uang yang kita pegang atau income yang kita dapatkan dari budgeting kita ya. Jadi jangan lebih dari itu agar tetap terkendali dan cash flow kita masih dalam keadaan yang sehat tentunya. Dan tidak lupa ya, dalam membuat budgeting nanti atau kita mengatur cash flow kita, kita sisihkan sebagian minimal banget 10% ya kalau bisa ya, untuk dari pendapatan untuk melakukan investasi nantinya ya. Sebenarnya nggak harus 10%, ini bisa disesuaikan aja, tapi at least saran saya itu harus disisihkan lah minimal ya 5% pun nggak masalah, yang penting itu ada ya untuk kita tabung ya, lebih untuk kita investasikan. Nah, ini sekilas juga tambahan ya sebelum kita lanjut ke pemahaman soal investasi, kita harus coba buat yang namanya perencanaan keuangan dari step yang paling dasar yaitu buat budgeting. Ada banyak tipe-tipe atau cara-cara budgeting sebenarnya, rekan-rekan. Yang paling umum, yang paling simpel dibuat dari porsi seperti ini, rasio. Ya, misalnya 50, 30, 20 gitu ya. 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, 20 untuk tabungan. Kalau misalnya ada cicilan gimana, Pak, untuk ngaturnya? Bisa dibagi lagi misalnya 40 buat kebutuhan atau 30 buat cicilan, 20 buat keinginan, 10 buat, tabungan atau investasi ya. Tinggal diatur aja nanti besar-besarannya ya. Dan tentunya dari melihat budgeting ini harus dioptimalkan dulu ya, nomor satu adalah kebutuhannya. Kebutuhan sehari-hari, transport, makan kita ya, kewajiban-kewajiban harus dikeluarkan, itu dipenuhi dulu. Ya, itu utamakan penuhi dulu, ya baru nanti porsi sisanya itu bisa dioptimalkan untuk berinvestasi, untuk bersedekah, itu yang penting ya. Nah, kalau sobat Genvest yang mungkin selama ini belum menerapkan teknik budgeting, ya coba deh dari sekarang ya, karena dengan teknik budgeting ini akan membantu kita untuk lebih disiplin dan juga untuk lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang ya. Maksudnya bukan berarti pelit juga, nggak juga ya, tapi lebih bijak lah, lebih wise ya untuk kita mengelola keuangan kita dan kita bisa optimalkan lagi nanti ke investasi tentunya ya. Dan kalau kita investasi itu kan akan lebih membuka peluang income kita bisa bertambah pastinya ya. Jadi budgeting itu sangat penting. Yang paling gampang ya dengan porsi atau rasio ini ya. Bisa dibagi tadi 50 30 20, 40 30 20 10 ya. Teman-teman bisa atur nanti sesuai dengan kebutuhannya, kewajiban sesuai dengan profil dari sobat Genvest masing-masing tentunya ya. Itu penting dari saya, pesan saya ya, wajib untuk melakukan budgeting. Dan juga satu hal nih yang mau saya sampaikan ya, untuk bisa lebih mengoptimalkan nanti dari tata cara pengelola keuangannya, dari budgeting-nya, harus pintar-pintar, harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, ya. Jadi buat yang merasa mungkin, "Kok, aku sudah budgeting," misalnya, "aku sudah budgeting tapi kayaknya masih agak boncos pengeluaran ya." Coba review lagi, jangan-jangan ada pengeluaran yang sifatnya mungkin itu tidak tidak mesti kita penuhi atau tidak kebutuhan urgent banget ya, bukan suatu kebutuhan rutin, tapi mungkin hanya keinginan sesaat aja, gitu ya. Mungkin karena FOMO dan lain macamnya. Nah, itu harus, kita cermati, Bapak Ibu, ya semuanya ya. Jadi tahu bedanya mana kebutuhan, mana keinginan. Nomor satu, penuhi dulu soal kebutuhan. Bukan berarti keinginan tidak boleh, boleh gitu ya, tapi kita juga harus tahu porsinya ya, kita harus tahu seberapa besar budget yang kita keluarkan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut. Jangan sampai, kita cenderung condong ke arah untuk memenuhi keinginan gitu ya, memenuhi hal-hal yang mungkin, tidak terlalu esensial di kehidupan kita gitu ya, karena berdasarkan dari keinginan atau hawa nafsu sementara saja, tapi kebutuhan kita
lupakan gitu ya. Kalau kebutuhan yang paling penting, sehari-hari kita butuh transport, sehari-hari kita makan gitu ya, kita minum, kita butuh untuk A, B, C yang itu sifatnya sangat wajib untuk dipenuhi dulu. Nah, itu harus dicermati ya. Ini kunci untuk lebih mengoptimalkan nanti pada saat proses pengaturan cash flow atau budgeting tadi. Kita tahu bedanya mana kebutuhan, mana itu keinginan nantinya. Oke. Nah, setelah proses budgeting, cash flow itu sudah beres ya. Nanti, yang dikatakan beres atau yang bagus itu adalah ketika cash flow-nya sehat, dalam artian pengeluarannya tidak jauh lebih besar atau defisit lah ya, dari income Bapak Ibu punya. Jadi udah diatur di cash flow, ya harusnya kalau sudah buat budgeting tadi, itu sudah di-prepare juga dana untuk mulai berinvestasi. Ya kenapa saya selalu mention mulai berinvestasi, karena ini penting. Bapak Ibu. Ya, investasi ini adalah satu hal yang kita dapat definisikan sebagai sebuah aktivitas di mana dia akan menempatkan dana ke sebuah instrumen dengan ekspektasi akan mendapatkan return atau imbal hasil di masa yang akan datang tentunya. Ya. Nah, investasi ini akan menjadi salah satu alternatif kegiatan kita ya agar kita mendapatkan income, sifatnya passive income. Jadi nanti kita kesakan seolah-olah ya tanda kutip akan membuat uang yang kita udah kumpulkan, kita cari ya dari active income kita, kita bekerja dari salary kita buat uang itu kerja sama kita, gitu ya. Kita kan mungkin selama ini kerja buat uang gitu ya. Nah, kita akan buat uang ini bekerja untuk kita ya dengan cara berinvestasi. Ya. Nah, investasi penting ya untuk mewujudkan resolusi, tujuan, impian yang lagi-lagi itu butuh cuan ya, akan relate kaitannya sama money juga. Jadi nanti untuk lebih mempersingkat dalam hal efisiensi waktunya gitu ya, dalam mencapai proses tersebut tentu investasi akan sangat berperan banget nih Bapak Ibu ya untuk mencapai resolusi kita. Jadi ibarat sebagai kendaraannya. Cuma nanti dalam prosesnya kita sebagai seorang investor, kita harus pintar-pintar milih kendaraannya nih ya, kendaraan yang tepat untuk mewujudkan resolusi tujuan kita atau di garis finish nantinya lah ya. Kita harus menyesuaikan kendaraan mana yang cocok. Ya, nanti kita akan bahas nih, apa aja sih jenis-jenis kendaraan yang kita bisa pilih ya sebagai sarana untuk mewujudkan resolusi tahun baru kita atau tujuan keuangan kita di masa yang akan datang nantinya. Nah, investasi kalau mungkin ada yang kepikiran sekilas ya, invest sama nabung itu sama nggak sih? Ya, karena saya sempat beberapa kali ketemu orang ketika kita ngobrol investasi, dia mengatakan, tapi saya udah nabung mas, bukannya itu sama aja ya. Nah, sebenarnya ini berbeda, sangat berbeda. Memang di awal antara invest dengan menabung itu rada mirip ya. Kita nyisihkan uang dulu. Kita nyisihkan uang, kita tempatkan di satu instrumen. Ya, nah, tapi kalau kita ngomong investasi, ya tadi secara definisinya adalah adanya return atau imbal hasil yang kita ekspektasikan di masa yang akan datang. Itu tujuan dari investing. Sedangkan menabung, kita sisihkan dana, ya. Tapi dana tersebut cenderung tidak akan bertumbuh. Misalnya kemana? Paling konservatif ke celengan misalnya ya. Mungkin teman masih ada yang iseng punya celengan, nabung celengan. Atau ya zaman sekarang yang semua pasti punya akun bank, punya akun rekening bank pribadi. Kita kita tabung sebagian dana kita atau seluruh dana kita ke bank tersebut, ke rekening bank tersebut. Tentu itu tidak akan membuat uang kita akan bertumbuh, hanya lebih untuk menjaga uang kita untuk tetap utuh di satu tempat gitu ya. Jadi untuk aksesnya pun juga enak buat bayar-bayar nanti. Yang ada malah bisa akan berkurang. Berkurang selain dengan kita konsumsi uangnya tersebut ya kita pakai untuk kebutuhan kita. Bisa juga berkurang misal kita pakai layanan perbankan ya kan ada biaya admin, ada biaya habis segala macam gitu ya. Nah, investasi ya itu perbedaan tadi garis besar adalah kita akan mendapatkan return atau imbal hasil. Jadi itu konsep yang membedakan antara invest dengan menabung. Jadi bukan satu hal yang sama. Dan instrumennya pun jelas berbeda antara instrumen yang untuk tempat investasi dan juga menabung itu jelas jelas sangat berbeda tentunya ya. Sampai sini bisa dipahami ya sobat Genvest ya dari invest dan juga menabung itu bedanya seperti apa. Oke.
Buat yang baru bergabung, selamat datang ya. Hari ini kita akan bahas untuk menyusun resolusi dari investasi ya. Jadi teman-teman jika ada pertanyaan boleh saya reminder lagi ke kolom Q&A ya. Dan buat teman-teman yang tertarik atau ingin bergabung ya menjadi segera menjadi seorang investor, bisa scan barcode di layar ya untuk shortcut tercepat agar Bapak Ibu bisa langsung nanti diarahkan untuk pembukaan rekening di CGS-CIMB. Oke, kita akan next slide. Nah, kenapa sih penting untuk kita mulai yang namanya berinvestasi, gitu ya. Nomor satu adalah untuk membantu mencapai tujuan keuangan resolusi. Jadi kita udah bahas ya sekilas. Kemudian ya untuk mempersiapkan cadangan finansial kita di masa depan, ya. Kemudian untuk kalau kita berinvestasi, pasti aset kita akan bertambah, aset kita akan lebih meningkat lagi. Dan yang terakhir, ini yang penting ya, untuk mengalahkan yang namanya inflasi ya. Ngomong investasi, pasti akan sangat relate kaitannya dengan yang namanya inflasi ya. Inflasi mungkin kalau jarak jarak waktu dekat mungkin nggak begitu berasa, tapi nanti setelah berapa tahun gitu ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu mungkin akan mulai sangat berasa di mana adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan apa? Yuk kita bahas. Apa sih sebenarnya inflasi? Simpelnya inflasi itu adalah sebuah fenomena di mana adanya harga-harga yang bergerak cenderung mengalami kenaikan secara umum. Simpelnya gini aja, harga produk bahan makanan gitu ya. Salah satunya misalnya saya contohkan mie instan mungkin ya. Mie instan kalau kita beli ke warung, kita datang ke minimarket ya, mungkin dulu ya 10 tahun lalu mungkin harganya mungkin masih 1.000-an gitu ya. Tapi sekarang udah menyentuh di 2.500 sampai 3.000. Bahkan ada mie instan yang itu harganya satu bungkus ada yang 10.000, ada yang 20.000 gitu ya. Jadi harga akan semakin meningkat dari waktu ke waktu ya. Dan juga nilai uang kalau kita lihat juga kita coba lebih detail, nilai uang juga semakin lama semakin menurun gitu ya. Kayak misalnya kita belanja beli beras senilai dengan 100.000, mungkin akan mendapatkan liter yang lebih banyak ya dengan 100.000 zaman mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu. Tapi zaman sekarang ya tentu tidak akan sebanyak dengan pada saat itu waktu itu ya, pada saat dulu kita beli beras dengan nilai Rp100.000. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari konsep inflasi. Nah, untuk mengatasi atau kita mencari solusi tersebut itu pakai apa? Dengan kita melakukan yang namanya investasi pastinya. Karena inilah salah satunya aktivitas yang nanti kita bisa mengharapkan return atau imbal hasil yang di mana besaran imbal hasilnya itu bisa mengalahkan inflasi ya. Nah, sekedar info aja, inflasi kita rata-rata di sekitar 4 sampai 5%-an ya. Jadi tentu kita coba akan mencari ya instrumen investasi yang punya nilai di atas itu pastinya untuk menjaga nilai uang kita seperti itu ya. Jadi penting. Nah, kemudian satu bekal lagi sebelum kita mulai untuk berinvestasi yaitu kenali profil risiko. Ini setiap orang pasti akan berbeda. Kalau ini kita belum bisa menentukan, ini nantinya akan menjadi satu hambatan dalam prosesnya. Jadi tidak enjoy dalam menikmati proses investasi kalau kita nggak tahu di mana profil risiko kita. Terus dari mana kita tahunya Mas gitu ya? Apakah nanya ke saya atau nanya ke orang lain? Ya sebenarnya untuk lebih tahu itu diri diri teman-teman sendiri sebenarnya. Ya, saya pun dulu juga begitu ya. Kita susah kalau untuk nanya orang, tapi kita lebih mengukur ke diri kita sendiri. Apakah teman-teman sifatnya sangat konservatif atau konservatif biasa atau sedang-sedang aja ya, moderate ya, atau cenderung agresif. Sejauh mana teman-teman bisa mentolerir risiko investasi gitu ya. Contoh misalnya saya adalah orang yang mampu menerima risiko dan fluktuasi yang sangat tinggi. Jadi saya memutuskan untuk investasi saham. Saya tahu saham itu bisa memberikan return yang tinggi, tapi risiko juga tinggi juga dan saya menerima itu. Maka dalam prosesnya ya ketika kita mulai investasi, kita trading di saham, kita pun bisa menerima segala konsekuensi ya dari proses investasi tersebut pastinya ya. Jadi perlu diperhatikan nanti juga ini akan profil risiko ini akan kaitannya akan banyak. Buat di awal tahap investasi nanti akan bisa menentukan di mana produk-produk atau instrumen investasi yang tepat bagi sobat invest, bagi individu kita masing-masing. Dan juga nanti kalau misalnya kita sudah mulai milih salah satu produknya, itu juga nanti bisa ukur juga di mana toleransi risiko nanti yang bisa kita akan terima. Jadi masalah risiko ini penting karena ngomongin investasi itu nggak perlu soal ngomongin cuan, sobat invest, tapi ngomongin juga yang namanya risiko. Ya, jadi yang diukur bukan cuma cuan, tapi juga yang namanya risiko. Itu yang perlu kita perhatikan pastinya.
Nah, lalu investasi yang tepat, investasi yang optimal di mana sih gitu ya? Karena sampai dengan saat ini contoh aja di layar ya, saya kutip dari beberapa berita, ini masih aja orang-orang ya, saudara-saudara kita di luar sana itu masih terjebak yang namanya investasi bodong ya. Ini perlu diperhatikan. Ya, ini miris sekali ya, karena di zaman yang serba modern ini masih ada yang kejebak di saat era digitalisasi, informasi dapat menyebar, dapat meluas ya. Info soal saham, investasi, belajar reksadana mungkin udah banyak yang sharing, tapi masih aja orang mungkin belum belajar lebih intens ya dan terjebak iming-iming ya, sehingga akhirnya masuk ke perangkap investasi bodong. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan ya skema investasi ya dengan misalnya offering atau tawaran cuannya besar ya Pak, nih saya mau ngajak investasi cuannya 200% dalam kurun waktu 2 minggu gitu ya, nggak ada risiko. Nah itu hati-hati ya. Jadi ciri-ciri yang penawaran investasi bodong tuh biasanya kayak gitu, nggak jelas, nggak logis ya, iming-imingnya besar ya, tanpa mekanisme yang jelas juga pastinya. Atau ada lagi misalnya, Pak, bisa titip dana di saya nih, tapi nggak boleh diambil dulu ya dalam jangka waktu misal berapa bulan gitu ya, untuk nanti alasannya dikelola segala macam ya. Masih nggak jelas juga dan menawarkan janji manis ya yang tidak pasti, itu perlu diperhatikan. Atau MLM gitu ya, suruh ngajak temennya lagi ya. Atau yang pasti ya, ini yang paling terakhir nih yang bisa kita deteksi ya, yaitu punya izin atau enggak. Ya, karena segala aktivitas keuangan, ya apalagi kaitannya sama investasi, itu harus di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Harus punya izinnya, harus punya legalnya. Kalau nggak punya, nah, hati-hati. Ya, sudah dipastikan itu bodong, Bapak Ibu ya. Nah, biar nggak masuk investasi bodong, kita harus tahu tempatnya dong, di mana yang tepat nih, yang oke bisa menjadi sarana investasi kita. Ya, saya akan kenalkan ke Sobat JNVest, yaitu ke pasar modal, ya, pasar modal Indonesia. Di mana pasar modal Indonesia ini bisa menjadi sarana investasi yang tepat, resmi, ya, regulasinya jelas, legal lah intinya, terstruktur ya, dan yang pasti diawasi dan di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Ya, jadi udah ada sebenarnya, wadahnya udah ada, cuman mungkin informasi secara detailnya atau secara benarnya lah ya, itu mungkin belum banyak menjangkau ya beberapa orang-orang di luar sana, atau mungkin ya tadi antara infonya belum nyampe atau mungkin orangnya belum mau untuk mengenal ya. Padahal ini satu hal yang sangat baik ya untuk bekal kita dalam berinvestasi ya, untuk mengenal lebih lanjut apa itu investasi, dan nanti hubungannya relate lagi adalah balik lagi tuh ke slide awal tadi, soal pengelolaan keuangan. Ya, kita penuhi tadi beberapa step by step dari piramida piramida perencanaan keuangan tadi, Bapak Ibu. Ya. Nah, balik lagi soal pasar modal. Apa sih yang namanya pasar modal? Seperti namanya ada kata pasar di sana, berarti ada yang ketemu tuh, Sobat Genvest ya. Ada yang ketemu di sana. Siapa yang ketemu? Yaitu adalah si perusahaan di sini dan juga investor. Orang yang butuh dana dengan orang yang punya dana. Nah, perusahaan ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang butuh dana untuk mengembangkan atau untuk ekspansi usahanya biar lebih maju lagi, ya. Bisnisnya lebih berkembang lagi, bisa lebih cuan lagi. Sedangkan investor, ya ini adalah pihak-pihak yang punya kelebihan dana, ya setelah tadi contoh kita balik lagi di awal, kita udah cash flow, kita buat budgeting, ada kelebihan dana nih, ada sisa dana, uang dingin, ya yang kita bisa tempatkan ya, kita optimalkan melalui investasi di pasar modal. Kita bantu perusahaan-perusahaan tersebut, nanti ketika perusahaannya tuan, teman-teman juga akan mendapat keuntungannya. Apa sih keuntungan nanti kita akan bahas ya. Nah, pasar modal ini punya banyak sekali sebenarnya instrumen-instrumen investasi ya. Dan salah satunya adalah saham ya. Saya yakin sebagian Bapak Ibu yang join di siang ini sudah sangat familiar dengan istilah saham ya, karena sudah sangat fenomenal lah ya, sudah sangat umum ya, sudah banyak di sosial media soal saham. Tapi poinnya adalah sebenarnya saham itu apa sih? Ya, lalu kita pahami juga risikonya juga seperti apa ya, karena biasanya yang di-sharing ya, itu yang manis-manisnya doang tuh. Tapi kita harus perlu tahu bahwa saham selain bisa memberikan eh,
sebuah keuntungan yang manis gitu ya, tapi juga bisa memberikan kerugian yang pahit. Jadi selaras, seimbang gitu. Itu adalah investasi yang betul. Jadi kalau ada investasi yang mengatakan bisa kasih return yang besar, apalagi bilang dalam jangka waktu singkat, jangka waktunya pendek, tapi returnnya bisa gede banget, itu hati-hati. Ya, karena nggak make sense ya. Nah, saham singkatnya atau simpelnya itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi ketika kita membeli sebuah saham, suatu perusahaan tersebut, kita bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Dan kita berinvestasi di suatu saham, berarti kita juga berinvestasi pada bisnis perusahaan tersebut. Dan nantinya ini sangat relate kaitannya dengan keperluan kita untuk melakukan yang namanya analisis ya. Ini satu hal yang sangat-sangat penting sebelum mengambil keputusan dalam membeli sebuah saham. Ya, karena kita akan berinvestasi pada bisnis. Jadi bisnis perusahaan ini kita akan kaji dulu seperti apa ya, historical kinerja seperti apa. Nanti kita akan bahas itu teman-teman. Tapi intinya saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan ya. Bukti kepemilikannya apakah berbentuk surat yang harus di-print dan kita bawa kemana-mana? Enggak, teman-teman ya. Zaman sekarang itu sudah sangat simpel ya, bisa diakses via smartphone aja ya. Jadi udah kayak belanja online. Di Samsung enak banget zaman sekarang ya. Nah, aku jelasin juga untuk konsep simpelnya kalau kita berinvestasi atau beli saham ya. Contoh misalnya ya, ini ada usaha ayam geprek gitu ya. Ayam geprek membutuhkan modal lebih lagi untuk berkembang, untuk mengembangkan variasi menu atau mungkin alat-alatnya biar lebih optimal lagi jualannya ya. Misalnya butuh modal 10 juta. Nah, larinya kemana? Ya ajak mungkin saudaranya, kerabatnya ya, untuk join ya, atau mungkin untuk pinjam ya. Nah, nanti para kerabat-kerabat tersebut yang sudah menjadi investor karena sudah memberikan sebagian dananya ya untuk mengembangkan usaha ayam geprek tadi, itu bisa selain memberikan cash atau dana, itu juga bisa kasih ide, kasih rekomendasi saran, misalnya gerobaknya catnya diganti dong, atau mungkin ayamnya ganti dong variasi menunya, ada yang manis atau mungkin ada yang gurih gitu ya. Itu peran dari investor. Dan nanti ketika perusahaannya berkembang ya, setelah ada meeting, ada pertemuan dengan para investor tadi ya, bertukar ide, bertukar saran, akhirnya usahanya berkembang, 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 penjualannya bagus ya, ada kenaikan profit ya, para investor tadi ya, kerabat-kerabatnya tadi, itu juga akan mendapatkan bagian keuntungan. Simpelnya seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang udah jualan, mungkin udah punya usaha pribadi, mungkin udah sekilas konsepnya seperti itu ya. Nah, kalau ke pasar modal, simpelnya, misal contoh usaha yang geprek tadi, yaitu butuh ekspansi lebih besar lagi nih, butuh 10 miliar misalnya ya. Dan ini ingin dibangun PT, jadi ingin dibikin company yang besar sekalian gitu ya, bikin bikin company yang lebih besar sekalian dan memutuskan untuk melakukan IPO atau initial public offering ya di pasar modal agar semua orang bisa berpartisipasi. Nah, dengan dilakukan IPO, ya semua orang itu bisa terjangkau ya, bisa melakukan jual beli sahamnya melalui sistem yang sudah disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Kalau tadi kan sebelumnya secara konvensional ya mungkin koneksi-koneksi terdekat aja dulu gitu ya untuk diajak bergabung. Nah, dengan IPO ini semua bisa terlibat semua orang gitu ya. Akhirnya bahkan belum kenal sama ownernya gitu ya, tapi juga bisa berpartisipasi. Ya nanti tugas dari si usaha ayam geprek ini yang sudah menjadi PT, itu harus memberikan data-data atau memberikan ya seperti misalnya laporan keuangan gitu ya, hasil kinerjanya untuk bisa diketahui setiap calon-calon investor untuk menjadi bahan sebelum memutuskan berinvestasi di perusahaan tersebut nantinya. Ya misalnya dengan contoh kodenya PDAS pedas gitu, ayam geprek pedas kodenya pedas ya. Nah, nanti ketika perusahaannya profit juga, ya penjualannya bagus ya, cabang ayam gepreknya tersebar di mana-mana dan semuanya profit, meningkat jadi favorit masyarakat, jadi market leader, perusahaannya cuan, investor-investor tadi pun juga akan kebagian cuannya pastinya, ya.
Jadi balik lagi keuntungannya kita akan dapatkan dan sifatnya passive income juga nantinya. Ya teman-teman, nanti keuntungan apa aja secara detailnya kita akan bahas. Jadi sebenarnya simpel sih kalau kita ngomongin saham ya. Sifatnya di sini adalah kita ikut berpartisipasi dalam pengembangan bisnis ya dengan membeli ya pemilikan saham tersebut. Nanti kita akan mendapatkan return-nya atau imbal hasil dari usaha tersebut. Jadi underlying-nya di sini ada, yaitu perusahaan. Ya, perusahaan itu sendiri yang nanti akan mengembangkan bisnisnya. Oke. Nah, kemudian kenapa sih pilih investasi saham dibanding dengan lainnya ya? Yang pertama jelas itu resmi. Oke, saham itu resmi, regulasinya ada. Ya, jadi bukan satu hal yang misterius, bukan satu hal yang masih abu-abu. Kita sudah jelas itu di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, ya serta dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia sebagai ya senternya gitu ya, yang menyediakan wadahnya ya, sistemnya ya, dan juga ada organisasi lain ya penting seperti KSEI, KP ya. Jadi sudah terstruktur, undang-undangnya ada, Bapak Ibu ya, kita sudah ada regulasinya sangat jelas ya, secara hukumnya itu udah selesai, sudah real ya, sudah ada. Kemudian aksesnya sangat mudah ya. Kenapa saya bilang sangat, sempat saya mention sebelumnya, karena dalam transaksinya sekarang udah gampang banget, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, kalau itu selama jam bursa maksudnya ya. Jadi zaman sekarang kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya handphone gitu ya biasanya ya. Kita bangun tidur buka handphone, kemana-mana kita bawa handphone. Nah kita jual beli saham, kita mulai berinvestasi itu bisa melalui smartphone zaman sekarang. Termasuk nanti ketika Bapak Ibu sudah bergabung menjadi investor ya bersama CGS-CIMB, kita juga bisa jual beli saham melalui aplikasi yang ada di gadget kita. Sangat mudah sekali. Seperti halnya kita belanja online aja di marketplace gitu ya. Kita klik produknya ya, dalam hal ini produk saham, kita cek dulu ya bagaimana deskripsinya, bagaimana kinerjanya, baru kita putuskan untuk membeli untuk kita investasikan. Seperti ini. Jadi udah gampang banget. Beda sama dulu, kalau dulu mungkin harus telepon dulu dan itu masih beruntuk lembar-lembaran. Sekarang gampang. Semua udah terjangkau via smartphone. Lalu berikutnya, dari secara harga, saham itu cukup terjangkau atau sangat terjangkau, ya kalau boleh saya katakan. Jadi kalau ada mitos atau mungkin katanya saham itu mahal ya, atau saham itu butuh dana yang besar, atau buat di golongan-golongan tertentu aja, ya nggak juga ya. Kenapa? Karena saham sangat terjangkau harganya. Bapak Ibu, Sobat Genvest itu bisa start dari Rp100.000 ya, Rp100.000 yang mungkin biasa jadi dana atau besaran pengeluaran kita saat hangout di mall misalnya, ini kita bisa gunakan dananya untuk kita belikan perusahaan gitu ya. Jadi belinya bukan beli makan atau beli kopi lagi, kita beli perusahaan gitu ya. Kita beli kepemilikannya seperti itu. Ya, sebagai tempat investasi kita. Dan next, tingkat return atau imbal hasil yang lebih tinggi. Ya, kenapa saya katakan lebih tinggi? Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri kalau misalnya ingin mengkajinya ya. Saham itu bisa memberikan tingkat return yang lebih tinggi dibanding instrumen lainnya. Ya, katakanlah misalnya dari mungkin emas, deposito gitu ya, saham itu bisa lebih tinggi. Tapi ingat, ya, adanya keuntungan atau return yang lebih tinggi, risikonya pun juga demikian. Makanya investasi di saham itu high risk, high return. Intinya di mana ada return yang lebih tinggi, itu pasti ada risiko yang tinggi juga. Ya, kalau ada orang di luar sana bilang risikonya nggak ada atau kecil atau bahkan nggak ada nol gitu ya, tapi keuntungannya gede banget. Nah, itu hati-hati ya, karena nggak make sense, harusnya selaras ya. Tapi bukan berarti risiko yang besar ini menjadi satu hal yang kita takutkan atau akan menjadi hal yang akan membuat kita struggling. Risiko nanti bisa kita pelajari dalam prosesnya menjadi seorang investor dan kita bisa minimalisir nanti efeknya atau dampaknya seiring kita belajar ya untuk menjadi seorang investor yang cermat, cerdas dan juga bijak pastinya. Oke, ada beberapa reason ya yang make sense kenapa kita memilih saham ya untuk sebagai sarana investasi kita. Nah, ini dia beberapa keuntungan-keuntungan dari investasi saham ya. Kalau secara materi, secara cuannya, ya kita akan mendapatkan yang namanya dividen. Apa sih dividen? Singkatnya adalah keuntungan dari perusahaan yang akan dibagikan ke kita sebagai investornya kalau kita udah membeli saham perusahaan tersebut.
ya. Biasanya dividen ini bentuknya sebenarnya ada beberapa, ada dividen tunai, ada dividen saham. Tapi umumnya dividen tunai. Jadi nanti teman-teman akan mendapat cash di akun teman-teman ya, kalau perusahaannya ternyata kinerjanya achieve gitu ya, sesuai target bahkan lebih gitu ya. Jadi sudah bisa untuk membagi atau memenuhi eh, mungkin janjinya ya pada saat RUPS gitu ya, untuk bagikan keuntungannya kepada para investornya. Ini satu hal yang sangat menguntungkan, menjadi passive income gitu ya. Berikutnya capital gain, itu selisih harga jual harga beli. Ya, jadi misalnya kita beli sebuah saham saham ABCD misalnya ya katakanlah itu di harga 1.000, lalu kita jual di harga 5.000 misalnya. Ya, nah, itu akan menjadi keuntungan selisihnya gitu ya. Kita beli di 1.000, terus harga lama-lama naik lagi 1.000, naik lagi 2.000, naik lagi 1.000 lagi. Lama-lama menjadi 5.000. Nah, selisih dari 1.000 ke 5.000 itu bisa kita nikmati sebagai cuan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi terkait dengan selisih harga tadi perlu di reminder ya bahwa satuan di saham itu adalah satu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar. Nanti akan dicontohkan di sesi berikutnya itu harga-harga yang nampak di aplikasi di order book itu adalah harga per lembarnya. Ya, itu bisa diperhatikan untuk selisih harga jual harga belinya. Ya, jadi capital gain juga menjadi salah satu tujuan nih untuk dicari untuk didapatkan ya sebagai sebuah keuntungan dari investasi saham itu sendiri. Nah, dan menurut saya juga selain kita ngomongin soal materi ya, di luar itu kalau kita menjadi investor saham, ada banyak manfaat yang kita akan dapatkan. Ya, tentu ya saat kita dapat berpartisipasi di RUPS, kita akan mendapatkan lebih banyak relasi atau koneksi ya bersama orang-orang baru, itu kan juga mendapat jadi experience baru gitu kan. Kita menjadi tambahan koneksi, yang mungkin koneksi tersebut nanti akan berimpact positif ya untuk hidup kita. Kita dapat komunitas yang vibes-nya positif gitu, coba gain value lebih lagi, atau mungkin nanti akan bisa saling bisnis bareng gitu. Itu kan jadi satu hal yang bisa kita dapatkan kalau kita menjadi seorang investor dengan hadir di RUPS ya. RUPS ini free ya, jadi nanti Bapak Ibu ketika jadi seorang investor itu bisa ikut ya untuk menjadi bagian dari rapat tersebut. Minimal harus berapa jumlah sahamnya? Satu lot pun bisa gitu ya. Jadi nggak harus punya ribuan atau ratusan lot minimal gitu ya. Satu lot pun juga bisa datang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pengen menambah satu pengalaman baru dengan bosen nih mungkin jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke taman, ke tempat wisata, jalan-jalan ke RUPS gitu ya. Ajak keluarga dan pasangannya ya untuk tuh ke RUPS. Tapi ingat, masing-masing orang harus punya sahamnya gitu ya. Bukan berarti kita beli satu saham terus kita ajak rombongan satu RT untuk datang ke itu. Enggak juga ya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus punya masing-masing sahamnya pastinya. Dan satu lagi dari menurut saya, dari view saya, dari pengalaman pribadi selama saya menjadi seorang investor ya, kita mendapatkan wawasan yang lebih lagi soal finansial, soal perekonomian, ya. Kita lebih paham bagaimana pengelolaan keuangan itu lebih baik lagi nantinya. Kita lebih aware ya kondisi perekonomian dari misalnya dari Indonesia seperti apa, kondisi pasar saham seperti apa. Kita akan lebih aware soal itu. Kita jadi bisa baca laporan keuangan ya. Itu kan satu hal ilmu yang cukup mahal, Bapak Ibu ya. Dan jika menjadi seorang investor, itu bisa kita dapatkan seiring kita menjalaninya, proses sebagai seorang investor. Lalu soal risikonya, nah risiko juga penting untuk diperhatikan ya, karena risiko ini satu hal ya yang akan kita ukur selain kita mengukur cuannya ya. Ngomongin soal risiko dari saham ya, risiko pasar yang pertama itu ya ada yang namanya capital loss. Jadi capital loss itu kebalikan dari capital gain. Selisih harga beli sama jualnya kita lihat. Kalau misalnya kita beli tadi di harga 1.000, harga saham terus turun. Akhirnya kita jual di harga 700. Ya, itu kan turun ya, harganya berbeda lebih rendah ya. Itu kerugian yang kita akan tanggung. Gitu. Kemudian risiko pasar sangat kental dengan yang namanya fluktuasi harga. Jadi harga akan terus berubah-ubah seiring dengan supply and demand yang ada di market. Dan juga nanti secara regulasi nanti kita kenal istilah nama suspensi saham. Ya jadi Bursa Efek Indonesia di sini ya sebagai lembaga yang berwenang juga untuk ya intinya tugas bursa adalah coba bagaimana menjaga perdagangan ya pasar saham itu kondisi yang sehat dan wajar. Jadi suspensi terhadap saham-saham yang mungkin melanggar regulasi, melanggar aturan ya, itu bisa disuspensi. Suspensi itu artinya saham tidak bisa diperdagangkan lagi dalam
periode waktu tertentu. Nanti pihak dari regulator ya, Bursa Efek Indonesia yang akan menentukan. Kemudian ada lagi risiko delisting ya. Delisting ini sifatnya bisa dua, antara dipaksa untuk delisting atau secara volunteer ya untuk mendelistingkan diri gitu. Kalau dipaksa delisting berarti biasanya dia melanggar regulasi, ada yang nggak sesuai, makanya harus delisting. Tapi yang volunteer ada contohnya gitu ya. Misalnya contoh pada salah satu perusahaan air minum ya mungkin cukup fenomenal ya namanya, dan saya rasa teman-teman juga cukup tahu ya apa nama perusahaan tersebut yang kita mungkin konsumsi sehari-hari ya. Itu juga salah satu waktu itu melakukan voluntary delisting. Kemudian worst case-nya yang paling bad-nya adalah pailit atau bangkrut. Ya, namanya perusahaan, dia adalah entitas bisnis ya, yang dimana dalam seiring prosesnya berkembangnya perusahaan tersebut, kalau misalnya perusahaan tidak berkembang, perusahaan terus turun kinerjanya, labanya turun, revenue-nya turun, ya negatif terus, maka tidak akan menutup kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut seperti itu atau pailit. Ya, itu worst case yang akan kita akan hadapi dalam berinvestasi. Tapi tenang, untuk menghadapi risiko-risiko seperti ini ada tekniknya, ada caranya, yaitu dengan melakukan analisis. Analisisnya apa aja nanti kita akan bahas sekilas yang bisa kita andalkan untuk menghadapi risiko-risiko di saham. Oke, dikit lagi materinya ya. Nah, berikutnya nih ngomongin soal analisis ya, secara umum, secara garis besar ada dua teknik analisis yang bisa teman-teman lakukan. Ada yang namanya analisis fundamental dan teknikal ya. Simpelnya ya, kalau kita ngomongin kita kaitin untuk menjawab pertanyaan dari seorang investor, fundamental akan menjawab pertanyaan kita sebagai investor ya, kira-kira gimana sih kinerja perusahaan tersebut. Nah, fundamental bisa membantu menjawabnya. Dengan analisis fundamental nanti kita akan belajar, kita ada punya pemahaman, wawasan untuk mempelajari kinerja dari laporan keuangannya, ya, dari kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah perusahaan putuskan, gitu ya, dari mungkin dari silsilah manajemennya, gitu ya, dari inovasi dan segala hal aktivitas kegiatan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk kita ukur kinerjanya, terutama laporan keuangannya. Itu data historical penting untuk kita lihat bagaimana secara berapa berapa waktu ke belakang gitu ya, kita cek kinerjanya cenderung punya tren yang bagus atau tidak. Nah, kalau teknikal, ini dapat menjawab pertanyaan kita, ya. Ini udah waktunya untuk beli belum sih? Udah waktunya buat jual belum sih? Jadi waktunya kapan nih timing yang pas? Itu bisa digunakan oleh technical analysis, teman-teman. Ya. Dan keduanya adalah teknik analisis yang baik, ya. Bukan yang tidak memihak ke salah satu atau mungkin fundamental lebih baik, teknikal lebih baik. Enggak. Saya rasa keduanya sama-sama baik tergantung dengan tujuannya masing-masing dan tergantung kita juga dalam penggunaannya. Ya, lalu menggunakannya yang mana nih, Mas? Saya bingung apakah saya harus pakai fundamental atau teknikal. Bisa pilih salah satu, tergantung tadi strateginya, tujuannya ya. Fundamental bisa untuk long term, teknikal yang jangka pendek, trading itu bisa digunakan. Bahkan kalau di-combine pun untuk coba nanti bisa membuat satu rumusan kajian analisis yang lebih optimal, di-combine pun juga bisa sebenarnya. Ya, jadi balik lagi kedua teknik ini hanyalah tools lah bahasanya. Ya, untuk mengoptimalkan tools tersebut memaksimal kita. Ya, jadi kita pelajari dulu nanti, kita pelajari semuanya aja dulu ya. Baru nanti kita coba praktikkan kira-kira mana yang cocok sama tujuan kita, yang cocok sama cara kerja kita dalam melakukan proses investasi tersebut. Jadi dua-duanya sama-sama baik teman-teman. Ini penting harus dipelajari. Biar nanti nggak capcip nantinya ya. Karena uh, itu adalah satu hal yang sangat perlu diperhatikan kalau kita nggak ngerti cara pilih-pilih saham ya. Yang ada kita hanya ikut-ikutan doang, itu berbahaya. Ya, kita nggak tahu dasarnya apa, itu hati-hati. Nanti kita bahas lebih lanjut teman-teman. Nah, berikutnya juga ngomongin soal saham yang begitu banyak ya. Sampai dengan saat ini kalau tidak salah itu sudah 900 mungkin sampai sudah mencapai 900 saham yang telah listing. Artinya bisa kita beli tuh ya ratusan saham tersebut. Terus mulai dari mana kita beli sahamnya? Pasti gitu ya. Bingung nih kita mulai start dari mana. Bapak Ibu, rekan-rekan, saham mungkin kalau kita
kita selama ini nggak ngeh ya, mungkin baru ngeh ketika selesai ikut kelas ini. Sebenarnya ada di sekitar kita loh, ya. Dari kita aktivitas bangun tidur sampai nanti ke tidur lagi, itu pasti ketemu produk atau jasa yang perusahaannya kita bisa miliki juga. Selain kita miliki barangnya doang, kita miliki produknya doang, atau kita pakai jasa, tapi perusahaannya yang buat produk tersebut, yang menawarkan jasa tersebut, mungkin aja bisa kita miliki juga, kita beli perusahaan yang kepemilikannya, gitu ya. Simpel misalnya kita tidak bisa lepas dari handphone, contohnya gitu ya. Di handphone ada provider sinyalnya, nah kita cek provider sinyal dari handphone tersebut, siapa tahu bisa kita miliki perusahaannya. Dan ada ya beberapa perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet ya saat ini data ya itu yang sudah listing dan kita bisa miliki milikannya. Lalu misalnya untuk berkendara ya, produk-produk dari otomotif tersebut ya, itu juga pun perusahaannya bisa kita miliki juga, ada yang bisa kita miliki juga, Bapak Ibu. Ya, secara sah nanti melalui mekanisme transaksi ya dengan Bursa Efek Indonesia ya, melalui CJSMB pastinya. Ya, lalu produk consumer misalnya produk makan minum kita sehari-hari juga ada. Produk banking, tempat kita menaruh uang, tempat kita nabung, tempat kita untuk bayar-bayar, cicilan segala macam. Kita bisa miliki juga ya kepemilikan dari bank tersebut. Jadi sebenarnya banyak sekali di sekitar kita. Nah, Sobat Genvest, Bapak Ibu, rekan-rekan itu bisa start atau mulai mencermati hal yang di sekitar kita. Nomor satu, rules dalam investasi adalah harus tahu dulu ketika kita berusaha untuk beli saham A, saham A ini saham apa sih? Gitu. Bisnisnya apa sih? Nah, itu penting untuk diketahui ya. Jadi kita kenal sama bisnisnya, kita pelajari bisnisnya, baru kita miliki perusahaan. Seperti itu. Ya. Atau yang paling gampang juga nanti di bursa tuh yang namanya indeks saham ya, indeks saham ya. Jadi ada LQ45, ada IDX 30. Itu adalah salah satu shortcut juga yang dapat membantu kita dalam pemilihan saham ya. Tapi yang paling simpel ya inilah ya, kita mencermati saham-saham yang ada di sekitar kita. Ya produk-produk jasa-jasa yang udah kita sering pakai dan ternyata itu bisa kita miliki juga, Bos. Itu yang paling simpel banget ya untuk kita belajar dari sana. Nah, ini gambaran laju IHSG ya selama lebih dari 10 tahun terakhir. Konsisten secara garis besar dia bullish, istilah bullish ya. Jadi di market ada istilah bullish and bearish. Bullish artinya kenaikan, bearish artinya penurunan. Ya di sini kita di IHSG konsisten, ya selalu mengalami kenaikan secara garis besar. Tapi berarti bukan bukan berarti naik terus nggak pernah ada turun ya, ada penurunannya. Tapi secara garis besar, secara trennya kita lihat ya, tren umumnya, iya sih konsisten ya untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi pasar modal kita itu punya peluang yang menarik yang kalau kita pelajari lebih detail, lebih lanjut kita bergabung menjadi investor yang berpartisipasi untuk invest di pasar modal Indonesia, kita juga bisa mendapatkan benefitnya, manfaatnya, baik secara materi maupun di luar materi seperti tadi ya, wawasan, relasi, itu kita bisa dapatkan ya untuk menjadi seorang investor ya. Nah, ini penting juga. Ini saya taruh di akhir sengaja karena ini menjadi bekal yang harus Bapak Ibu pegang sebenarnya. Jadi eh, do and don'ts-nya apa sih dalam investasi saham? Yang pertama, ketika kita berinvestasi itu harus pakai uang dingin. Ya, ini penting loh. Ya, jangan pakai dana atau uang panas. Yang dimana itu buat kebutuhan ya, yang tadinya mungkin buat kebutuhan buat bayar utang tapi dipakai buat invest, jangan sekali lagi, karena tadi kita di awal sedikit ulas tentang cash flow, kita sudah sedikit ulas tentang budgeting ya. Di sana kita kan sudah bisa mengukur di mana besarannya untuk porsinya untuk investasi, kita pakai uang tersebut setelah kebutuhan kita tercukupi. Jadi wajib wajib sekali menggunakan yang namanya uang dingin. Ini kelihatannya mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya ini kalau kita tidak melakukan, wah itu akan sangat pusing sekali. Kalau mungkin teman-teman flashback di masa-masa COVID kemarin, mungkin banyak berita berseliweran ya orang-orang yang ternyata invest atau trading itu pakai uang yang nggak seharusnya buat invest. Ya, uang buat bayar kebutuhan di rumah, buat biaya sekolah anak, itu dipakai aja buat
invest buat trading karena ke bawah hype-nya, FOMO. Itu nggak boleh. Harus pakai uang dingin, mau bagaimanapun harus pakai uang yang menganggur. Kemudian, investasi itu harus yang namanya diversifikasi. Jangan cuma fokus ke satu saham aja misalnya. Diversifikasi itu apa sih? Ada istilah nama don't put your egg in one basket. Ya teman-teman. Jadi ketika nanti proses teman-teman membeli saham, misalnya jangan beli saham banking aja, tapi kita diversifikasi. Kita punya saham di consumer, kita punya saham di mining misalnya. Agar apa tujuannya? Karena yang nama sektor bisnis, ya namanya bisnis lah ya, itu kan nggak semuanya selalu outperform atau selalu punya performa yang cakep gitu ya sepanjang waktu. Tapi nanti ada kalanya ada koreksi dan nanti pilihan-pilihan saham kita yang lain itu bisa akan saling membalancing portofolio kita kalau kita melakukan diversifikasi. Ya itu optimalnya. Jadi harus punya berapa saham, Mas, untuk pemula misalnya. Apakah harus banyak? Kayak supermarket gitu ya, 50 saham gitu ya. Sebenarnya nggak ada anjuran pastinya berapa, tapi saran saya pertama harus bisa teman-teman handle, ya dong, jangan cuma beli aja ya, tapi harus bisa di-handle, dipantau, harus bisa nge-reviewnya, harus punya waktu untuk mereview saham-saham tersebut ya. Jadi misalnya kalau cuma sanggup maksimal 3 atau 5 ya, dan 5 pun saya rasa udah lumayan banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa, at least jangan satu ya. Oh, 5 aja nggak kedikitan, Mas. Saya rasa kalau misal 5 atau 3 tapi teman-teman sanggup dalam menghandle, ya itu lebih baik. Daripada Anda punya 10 atau 20 saham, tapi riweh atau bingung gitu ya gimana handle-nya, gimana reviewnya, ribet sendiri, ya yang ada nggak kepegang itu malah yang kurang bijak. Ya, jadi better punya sedikit 3 atau 5, tapi teman-teman bisa handle semuanya. Kemudian yang terakhir yang harus dilakukan wajib juga adalah melakukan analisis, ya baik secara fundamental or teknikal, dibuat kajiannya, buat research-nya. Siap investor tentu akan menjadi seorang analis bagi dirinya masing-masing. Analis untuk membuat portofolionya menjadi positif, portofolio yang cantik, portofolio yang bisa memberikan keuntungan ya bagi individu tersebut. Jangan menjadi seorang investor yang kurang bijak alias yang ikut-ikutan, yang FOMO. Jangan, ya. Jangan hanya sekedar mendengar isu, rumor yang nggak jelas pertanggungjawaban, tapi kita udah kebawa hype aja, ya. Akhirnya kita ikut-ikutan dan ternyata sahamnya itu ambruk misalnya case-nya. Ya kita nggak punya pondasi untuk atau kita nggak punya argumentasi ya nanti akan bingung sendiri apakah di hold atau mungkin akan di cut loss gitu ya nanti kita akan bingung dalam plan-nya. Jadi kalau kita udah analisa, kita udah bisa nyusun plan-nya, jadi antara saham itu naik atau saham turun, kita punya plan-nya. Kita nggak bingung, ini harus jual apa enggak ya. Itu kunci dari analisis. Jadi penting sekali ya untuk melakukan analisis saham ya sekali lagi ya. Oke, mengingat waktu telah 1 jam, kurang lebih hampir 1 jam ya, saya sharing materi teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran. Mungkin ini baru basic atau dasarnya ya tentang investasi dan tentang saham. Tentunya nanti bersama CGSCMB jika teman-teman sudah bergabung jadi nasabah ya, dengan cara saya mundur lagi sebelumnya, tinggal di-scan aja barcode di layar ini ya. Nanti teman-teman akan bisa mendapatkan akses juga selain akses fasilitas untuk trading, untuk invest, tapi juga dapat akses untuk belajar di kelas pasti dengan topik-topik yang lebih advance lagi tentunya untuk membimbing, mengguide teman-teman semua agar lebih mahir dalam berinvestasi. So, terima kasih. Silakan mungkin jika ditanyakan bisa sampaikan di kolom Q&A, jadi kita bisa bahas ya. Dari saya cukup sekian, thank you. Mungkin saya kembalikan lagi nih ke Mbak Tasya. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Andrian untuk pemaparan presentasinya ya. Semoga membuat teman-teman lebih semangat lagi untuk tahun ini berinvestasi ya. Oke, ini boleh gantian saya yang share screen ya, Mas Andrian ya. Sebentar. Nah, untuk di sesi yang kedua ini, teman-teman, kalau tadi Mas Andrian udah ngasih tahu kenapa kita harus mulai berinvestasi dan juga tips-tips untuk berinvestasi. Sesi kedua ini masih loading ya. Sesi kedua ini saya mau mengajarkan tentang bagaimana caranya dan juga online trading platform CJCMB. Jadi teman-teman semua di sini bisa langsung mendapat gambaran tentang cara untuk bertransaksi membeli maupun menjual saham ya. Nah, tentunya pertama-tama kalau teman-teman mau eh,
memulai trading saham, teman-teman harus membuka rekening efek dulu di CGS-CIMB. Caranya tadi Mas Andri udah nyampaikan dengan scan barcode ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa scan barcode yang di sini, lalu nanti akan diarahkan ke website. Sebenarnya kalau nggak scan barcode juga untuk membuka link pembukaan rekening efek tersedia di website kami di cgs-cimb.co.id. Lalu nanti teman-teman bisa klik register atau daftar, nanti akan diarahkan ke halaman dengan link yang ini ya, register.cgs-cimb.co.id. Kemudian nanti teman-teman tinggal masukkan email, password, seperti yang ada di sini. Klik pada I'm not a robot, klik ke register, nanti teman-teman akan menerima link aktivasi, dan nanti tinggal klik link aktivasinya, kemudian melakukan login untuk memulai mengisi itu data-data secara online ya. Biasanya kalau data-datanya sudah lengkap semua dan tidak ada kendala, akun akan aktif dalam waktu maksimal 1 sampai 2 hari kerja gitu. Gitu ya teman-teman. Untuk persyaratannya sendiri itu ada KTP, NPWP, dan juga cover buku tabungan, atau kalau mungkin yang nggak punya buku tabungan bisa menggunakan informasi internet atau mobile banking. Jadi tinggal di screenshot aja kemudian di-upload gitu ya. Oke, untuk RDN-nya sendiri kita tersedia RDN ada BCA sama CIMB Niaga. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau membuka rekening efek secara online di sini. Oke, selanjutnya biasanya begitu teman-teman sudah melakukan pembukaan rekening efek, teman-teman akan menerima password, PIN, dan user ID yang akan dikirimkan lewat email, biasanya dalam waktu 1 sampai 2 hari yang tadi. Nah, kemudian teman-teman bisa mulai mendownload aplikasi kami di CGS-CIMB iTrade. Kalau di App Store atau Google Play, pilihnya yang ada list birunya ini ya. Ini adalah platform online trading kami yang terbaru, yang gambarnya seperti ini. Jadi begitu sudah menerima username dan password, teman-teman tinggal login aja di sini, kemudian klik login. Nah, jadi kalau sebelumnya memang kita itu platformnya seperti ini. Tahun lalu kita ada upgrade ya, jadi sekarang kita udah berubah menjadi seperti ini. Untuk nasabah-nasabah baru yang membuka secara online, biasanya sudah menggunakan platform yang baru. Gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih prosesnya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi teman-teman akan menerima password dan PIN, kemudian mendownload aplikasi kami yang sudah tersedia di App Store maupun Play Store. Kemudian nanti tinggal login aja di aplikasi mobile kami yang tersedia di Android dan juga di Apple ya. Kemudian, nah ini tinggal login dengan username dan password. PIN nanti itu ada PIN berupa 4 angka itu digunakan pada saat teman-teman mau melakukan transaksi beli maupun menjual saham. Nah, ini begitu teman-teman login itu tampilan awalnya itu seperti ini ya. Jadi ini di sini disampaikan kalau misalnya ada pilihan temanya bisa light maupun dark. Ini terserah teman-teman sukanya yang mana. Jadi begitu login itu biasanya yang kelihatan adalah ini informasi tentang IHSG. Jadi kalau IHSG lagi sekarang berapa, lagi naik berapa persen, berapa poin, itu semua terlihat di sini. Ini adalah chartnya. Nanti kalau misalnya mau memunculkan chartnya itu bisa juga di landscaping untuk handphonenya. Kemudian di sini informasi tentang market secara keseluruhan ya. Jadi ada volume, value, cash map. Cash map itu apakah lagi banyak yang net buy atau net sell. Kemudian net foreign buy dan sell itu semuanya bisa kelihatan di halaman pertama market ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau teman-teman mau langsung beli saham, misalnya, jadi tiap pagi kan tentunya kita selalu ada rekomendasi saham, baik via Telegram channel ataupun di Instagram kita juga pasti ada rekomendasi saham. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti rekomendasi tersebut dari tim research kami. Nah, nanti teman-teman bisa langsung login aja ke aplikasi. Kemudian klik menu trade yang ada di bawah sini. Lalu nanti tinggal masukkan, nanti kalau mau pilih sahamnya bisa tap pada bagian ini, kemudian ketik mau saham apa. Kalau contoh di sini adalah saham SIDO ya.
Saham SIDO di sini kalau kita lihat ini adalah last done price-nya. Jadi last done price di 1015. Dia mengalami penurunan 5 poin, 0,49%. Kemudian ini adalah kolom buy, sorry ini aja, ini adalah kolom buy, dan ini adalah kolom sell. Antrian, ini antrian, maksud saya ini antrian bid, ini antrian offer gitu ya. Antrian bid, antrian offer. Kemudian di sini kita bisa kelihatan ada open, high, low, dan close-nya previous close kemarin berapa. Oke. Nah, kemudian di sini bisa, kalau kita mau buy, di sini pilihnya buy. Kalau misalnya mau sell, ini tinggal digeser aja jadi sell. Kemudian masukkan berapa lot yang mau dibeli, misalnya cuma mau beli satu lot. Ini kita bisa kelihatan untuk trading limitnya ya teman-teman ya. Ini adalah trading limit. Misalnya saya mau beli satu, harganya saya mau beli langsung di harga offer di sini. Karena saya mau langsung match ya. Jadi kalau kita mau beli di harga offer itu artinya saham kita akan, saya order kita akan langsung match. Kita akan langsung dapat sahamnya. Tapi kalau kita mau nawar, jadi kita mau beli di harga bid yang ini, yang lebih murah, itu nanti order kita akan antri atau nanti statusnya jadi open. Tuh, jadi kalau kayak gini kondisinya berarti kita mau langsung dapet ini saham sidonya, jadi kita langsung beli di harga offer. Atau kalau bahasa gaulnya itu adalah HK ya, hajar kanan gitu. Jadi kita mau HK saham sido, masukin satu lot di 1015, kemudian klik di sini buy. Nah, di sini kita masukkan pin, tap di confirm order, nanti kita langsung ke order list. Jadi di bawah kanan ini ada namanya menu order list di sini. Nah, kemudian ini adalah order listnya. Jadi di sini bisa langsung kelihatan kalau saham SIDO kita sudah match, saham buy SIDO kita udah match, dan nanti kita bisa melihat saham SIDO kita di menu portfolio. Seperti itu ya. Nah, ini sebaliknya kalau saya mau jual. Jadi kalau tadi kita HK, kalau sekarang kita haki atau hajar kiri ya. Ini kalau jual kita selalu kalau mau langsung terjual kita jual di harga bid yang paling atas. Kalau kita mau jual di harga yang lebih tinggi atau di harga offer, itu artinya kita nanti antri atau nanti statusnya masih open ya. Jadi tadi kan kita udah punya satu lot saham SIDO, di sini bisa kelihatan available lots kita ada berapa. Kita masukin di sini lotnya, kemudian di sini harga bidnya di 1010, masukin harganya, kemudian langsung tap sell. Nanti sama kayak yang tadi buy itu muncul confirmation ordernya. Nah, ini pin itu cukup dimasukkan sekali saja. Selanjutnya tidak perlu dimasukkan lagi. Di sini tap confirm order dan nanti akan muncul notifikasi ordernya sudah match. Jadi kita sudah melakukan pembelian dan juga penjualan SIDO ini ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah menu trade, kalau menu quote ini kita mau melihat untuk informasi harga suatu saham tersebut. Jadi di sini mungkin informasinya lebih lengkap untuk suatu saham. Di sini kita bisa lihat the plus dan price dari BNGA ya kalau ini contohnya ya. Kalau kita mau ganti sahamnya kita bisa tap aja di sini. Tap di sini kemudian nanti pilih mau saham apa gitu. ASII gitu misalnya kita bisa tap di menu ini. Nah, ini BNGA. Kalau kita mau lihat chartnya, kita tinggal landscapein aja untuk handphonenya ya di sini. Kemudian di sini bisa ada keterangan harga-harganya yang biasa kita butuhkan. Jadi misalnya di open, kemudian high hari ini di berapa, open, high, kemudian low, dan previous close-nya kemarin berapa, itu kita bisa tahu dari menu quote ini semua ya. Kemudian kalau kita mau langsung beli, kita bisa langsung tap pada buy di sini. Nah, kalau misalnya kita udah punya sahamnya, dia akan otomatis muncul ini ada buy dan juga sell. Kalau bintang ini berarti kita mau memasukkan saham BNGA itu ke dalam watchlist kita. Jadi nanti begitu kita tap bintang, nanti dia akan langsung masuk ke dalam watchlist ini. Jadi nanti kita nggak perlu susah-susah lagi nyari sahamnya. Kita tinggal tap pada watchlist-nya, nanti akan sudah akan muncul untuk saham-saham yang sudah kita simpan.
Nah, kemudian ini kalau kita mau melakukan amen dan withdraw, jadi amen itu untuk mengubah harga, kalau withdraw itu untuk meng-cancel order. Amen itu kalau misalnya saya mau mengubah harga, jadi bisa dilakukan di order list dan kalau misalnya ordernya masih open ya. Kalau ordernya udah match kayak tadi itu udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kalau di order list nanti kita tinggal tap pada simbol yang ini. Nanti akan muncul untuk pilihan amen maupun withdraw-nya. Nah, kemudian kalau kita mau amen, saya kalau mau mengubah harga, kita tinggal ubah aja ini harganya berapa. Kita mau di berapa, nanti kita tinggal tap amen. Kalau withdraw itu kita mau meng-cancel ordernya. Jadi saya nggak jadi mau beli sidonya misalnya ya. Jadinya saya tinggal tap ke order list, tap di tanda panah itu, pilih withdraw, dan nanti kita tinggal withdraw ini. Nanti order kita akan ter-withdrawn dan ya gak jadi gitu mas jadinya beli sido. Kita mungkin mau beli saham lain gitu ya. Nah jadi tadi begitu kita udah dapet sidonya, itu kita bisa cek saham sido kita di portfolio. Jadi ini ada beberapa keterangan kalau misalnya sudah login kan kemudian cek portfolio, ini ada beberapa istilah-istilah ya yang mungkin kalau masih bingung itu bisa saya infokan di sini. Jadi biasanya nanti saham kita akan kelihatan di kolom ini simbol. Jadi misalnya kita udah punya Goto itu kelihatan di sini. Price ini adalah harga pasar Goto ya. Jadi harga Goto sekarang di harga ini. Wah ini kayaknya udah lama banget ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang tahu harga Goto sekarang berapa gitu ya. Itu ya. Itulah resiko saham ya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya? Kemudian di sini ada gain loss-nya di sini. Gain loss ini adalah unrealized profit or loss ya. Jadi kalau ini average cost ini adalah berapa harga Goto pada saat saya beli gitu. Jadi modal saya pada saat saya beli Goto. Jadi modal saya segini, kemudian ini adalah harga pasar sekarang, makanya saya mengalami unrealized loss segini. Tuh, net balance ini adalah berapa lot saham Goto yang saya punya. Ini lot dalam lot ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kayaknya tadi Mas Andri udah menyampaikan kalau satuan dalam saham itu dalam lot, satu lot 100 lembar. Gitu. Market value itu berapa nilai saham GoTo saya sekarang. Ini unrealized profit or loss, ini adalah total unrealized profit or loss saya. Kemudian portfolio value ini nilai portfolio saya sekarang. Oke, nah ini setelah di portfolio itu ada menu account summary. Ini berupa informasi kalau Bapak Ibu ingin mengetahui berapa sih trading limit saya, kemudian berapa sisa cash saya, itu kemudian itu semuanya kita bisa tahu dari account summary. Jadi di sini buying power itu adalah trading limit Bapak Ibu, maksimal trading limit yang bisa digunakan ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau beli saham, saham itu masing-masing ada yang namanya haircut value juga. Jadi berapa banyak bisa beli saham itu tergantung juga dengan haircut value-nya ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin harus trading dulu baru kita bisa dapat bayangan tentang trading limit dan haircut value dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih pemula sih, saya sarankan masih menggunakan cash dulu aja, jadi jangan pakai trading limit dulu ya. Jadi kayak tadi kata Mas Andri, jangan pakai uang 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 panas ya tadi ya. Jadi pakailah uang yang memang apa namanya, yang memang nganggur ya Bapak Ibu. Jangan pakai yang uang dapur gitu, jangan. Oke, kemudian holding market value ini adalah nilai pasar saham yang kita miliki. Total aset itu adalah current balance. Current balance ini adalah cash ya, cash yang real time. Current balance ditambah dengan holding market value. Total aset ini kayak berupa berapa banyak aset yang kita punya di CGS-CIMB. Kemudian available cash balance itu adalah cash yang saya punya di sini. Jadi ini. Nah, kenapa beda antara current balance dan available cash balance? Jadi yang lebih real time itu adalah current balance-nya. Jadi kalau Bapak kita lihat di sini ada transaksi buy.
transaksi buy ini sudah match tapi dia belum settle. Jadi karena ada settlement transaksi T plus 2, maka uang kita itu baru akan ditarik atau bertambah nanti 2 hari kemudian. Jadinya uang saya sebenarnya belum ditarik dari RDN, jadi masih di available cash balance, tapi nanti pada saat settlement transaksi uang saya akan ditarik sebanyak ini. Makanya sisa cash saya yang sebenarnya itu sebenarnya tinggal segini. Jadi kalau current balance ini adalah cash yang sudah dikurangi dengan transaksi beli dan juga ditambah dengan transaksi jual. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu berapa sisa cash yang sebenarnya itu patokannya itu di current balance ya. Kemudian kalau open buy, open sell ini adalah transaksi beli maupun jual yang tadi statusnya masih open. Nanti kalau dia match itu dia akan ganti ke sell dan buy yang ada di sini. Gitu. Kalau masih bingung, jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya lewat kolom Q&A ya. Atau juga Bapak Ibu yang menonton lewat Facebook bisa juga melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, nanti akan kami bantu jawab. Oh, ini untuk penarikan dana. Jadi setelah misalnya kita udah cuan nih di suatu saham, kemudian kita jual, otomatis kita akan menerima cash di RDN kan. Nah, untuk melakukan tarik dana dari RDN itu bisa melewat aplikasi. Jadi begitu uangnya ready di RDN, uangnya harus ready dulu ya Bapak Ibu atau teman-teman semua. Uangnya begitu uangnya sudah ready, kita tinggal masuk ke menu withdrawals di sini. Kemudian kita masuk input berapa yang mau kita tarik, klik klik submit, kemudian klik yes. Nanti kita bisa cek untuk status penarikan dana kita di withdrawal history. Biasanya untuk cut off time penarikan dana itu adalah jam 10 pagi. Kalau misalnya di atas jam 10 itu nanti uangnya akan diproses besoknya. Biasanya masuknya itu sekitar siang hari, sekitar jam 12 kurang kayak gitu ya, Ibu. Nah, ini story chart yang tadi. Jadi kalau kita mau melihat chart ini tinggal dimiringkan aja. Nanti dia akan muncul untuk chartnya seperti ini. Oke, nah ini untuk indikator. Jadi biasanya kalau kita mau melakukan analisa teknikal, yang pastinya nanti akan ada edukasinya juga ya di sesi pasti dengan nasabah nanti. Indikatornya bisa dicek di menu ini, nanti akan muncul untuk indikator-indikator yang bisa kita gunakan. Nah, ini favorite stock yang tadi saya ceritain. Jadi kalau kita mau simpan sahamnya ke dalam watchlist, bisa ke menu watchlist ini, kemudian input ini plus ini untuk menambah saham yang kita mau, dan ini untuk menambah watchlistnya. Jadi kalau kita mau lihat-lihat saham yang kita awasin bisa di menu ini aja. Nah, ini mungkin untuk versi mobile ya. Jadi sebenarnya kita itu ada 3 versi. Ada mobile, web, dan juga desktop apps. Mungkin yang saya jelaskan pada siang hari ini mobile dan desktop apps dulu. Sorry, mobile dan website dulu. Desktop apps itu mungkin nanti di sesi pasti dengan nasabah aja ya. Nah, ini untuk versi web. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang mungkin males ngedownload aplikasi di laptopnya ya, takut laptopnya berat lah atau gimana. Nah, itu kita juga bisa menggunakan versi web. Dan versi web ini enaknya itu sama atau bentukannya tuh mirip seperti handphone ya. Jadinya kita nggak perlu waktu lama juga untuk memahami versi web kita. Jadi kalau tadi di handphone begitu login kan kita bisa cek untuk ininya, cek untuk apa IHSG, kita bisa juga langsung lihat IHSG, informasi tentang IHSG di sini. Di mana pada sore ini kayaknya mengalami turunnya lumayan juga ya. Padahal kayak tadi pagi sempat hijau nih. Kemudian kita bisa lihat volumenya berapa, value-nya berapa, frekuensi untuk market secara keseluruhan, simbol traded, dan di sini ada informasi juga untuk
untuk buying power, portfolio value, dan unrealized gain or loss-nya. Nah, ini kalau kita mau ganti. Jadi kalau composite itu IHSG, kalau kita mau lihat-lihat yang lainnya, kita bisa cek juga di sini, bisa kita ganti nanti. Kayak bisa kita mau lihat per apa sektor, IDX Finance, IDX Basic, dan sebagainya itu kita bisa cek di sini. Kemudian di menu market itu, sorry, ke klik. Di menu market kita bisa langsung tersedia 4 buah order book atau depth by price ya. Nah, biasanya kalau mau ganti-ganti saham tinggal kayak gini caranya. Di sini kita bisa langsung kelihatan info open, high, low, close, last dan price, best bid, best offer. Sini ya, untuk antrian bid dan offernya juga bisa kelihatan di sini. Kalau kita mau langsung beli atau jual, kita bisa langsung klik di sini. Nah, begini. Gini, kemudian kita langsung input aja, misalnya saya mau beli MBMA, harga 541 lot, kita langsung input. Nah, saya geser sedikit, kena agak kehalangan. Kita klik di sini, masukkan trading pin, confirm order. Nah, dia statusnya open. Kalau kita mau klik, kita mau cek order list kita bisa ke menu one stop trading di sini. Sini. Nah, di menu ini, order list. Gitu ya. Kalau kita mau perbesar sih bisa perbesar aja kayak gini. Nah, kalau saya mau amen withdraw, jadi seperti ini contohnya kalau saya mau klik amen, ya kita tinggal ubah harga. Nah, tidak perlu input pin lagi, nanti dia harganya langsung berubah. Dan ini kalau saya mau withdraw. Nah, dia langsung statusnya jadi withdrawn. Kalau tadi saya langsung beli MBMA, atau kita bisa langsung di sini, MBMA di harga offer, tadi saya langsung beli di harga offer, itu nanti statusnya akan menjadi match, kayak gitu. Dan nanti MBMA-nya akan langsung masuk ke dalam portfolio saya. Jadi di menu One Stop Trading ini juga ada informasi tentang portfolio, account summary yang tadi saya tunjukkan ya, dan bisa ini bentuknya sama kayak yang di handphone, makanya kita sudah terbiasa gitu. Maksudnya ngelihat kalau sudah paham dengan satu channel, kita bisa langsung ngerti kalau begitu buka yang lainnya juga gitu. Nah, ini untuk my favorites ini yang tadi ya untuk membuat watchlist. Ini contoh watchlist yang saya buat, misalnya ya ini. Kalau mau ganti, tinggal klik di sini, kemudian remove simbol. Kalau mau tambah simbol, tinggal kayak gini. Tambahin aja, contohnya aja ya. Kalau mau tambah watchlist, tinggal klik plus new watchlist di sini. Gitu. All brokers ini saat ini masih ditutup informasinya karena masih top 20 broker, jadi masih belum boleh ya, belum dibuka sama IDX. Heatmap ya ini kurang lebih kalau kita mau lihat market secara keseluruhan ya, kayak apa yang lagi naik, apa yang lagi turun. Misalnya ini berdasarkan market cap gitu. Hari ini banking kayaknya lumayan mengalami koreksi, kita bisa lihat di sini semuanya. Untuk heat map, one stop trading tadi yang udah saya tunjukin ya. Order info ini jadi seperti order summary. Jadi kalau kita sudah melakukan buy sell, kemudian kita mau tahu untuk berapa total order kita dan juga total value kita transaksi di hari ini, kita bisa cek di order summary sini. Situ. Ini order search, ini history order kita bisa cek history ordernya, yang lalu-lalu juga kita bisa cek di sini. Ya, ini order info, order history, ya kurang lebih sama ya kayak tadi order search.
Stock info full quote ini juga sama kayak yang tadi quote yang ada di handphone. Di sini kita bisa lihat data-data lengkap tentang saham. Kita ada chartnya di sini. Kemudian ini ada depth by price atau misalnya tadi order booknya. Depth by order ini adalah jadi kayak antriannya ya. Misalnya di 7.050 yang pertama itu ada berapa lot. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ini running trade khusus untuk satu saham itu aja, brand. Ini untuk apa namanya chartnya kita bisa ganti-ganti 6 bulan misalnya. Kalau mau lihat saham lain itu bisa cek di sini juga film ya misalnya ya. Nah itu kita bisa cek di sini. Oke, ini. Ya ini kalau yang di bawah-bawahnya ini hanya informasi-informasi tentang emiten ya. Nanti kalau teman-teman semua sudah buka rekening efek bisa kalau mau di bukan ya mau lihat-lihat, ngulik-ngulik gitu boleh. Nah, ini untuk top stock ya. Jadi biasanya kalau kita mau lihat apa sih yang lagi top gainers di hari ini, kita bisa cek misalnya by change, ada saham apa yang lagi naik kenceng. Kemudian ini ada yang lagi turun dalam, mungkin kita bisa cek juga. Oke, dan di sini yang bisa kita lihat adalah top frekuensi, ini top value, sorry, ini top volume, dan ini top value. Tuh. Top frekuensi kita lihat apa yang lagi banyak di tradingkan. Tuh ya. Saham CGAS ya, lagi banyak trading kan. Oke, nah kalau client info ini berisi informasi yang kita punya. Ini yang tadi penarikan dana yang saya tunjukin tadi ya. Kemudian ini history penarikan dana, portfolio web report. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya meminta client statement, history aktivitas dari teman-teman, akun teman-teman itu semua ada di sini. Trade recapitulation juga semuanya bisa didapat di sini semua ya. Customer overdue ini kalau kita tadi ya menggunakan trade limit, jadi dia biasanya akan muncul di customer overdue ini. Gitu. Untuk news dan ini ada untuk charting untuk melakukan analisa teknikal. Sebenarnya kalau untuk charting fitur-fiturnya lebih lengkap di desktop apps ya. Tapi mungkin kita simpan dulu untuk desktop apps-nya di lain waktu. Nah, ini kalau kita mau bikin workspace juga bisa ya. Kita klik di sini. Kita membuat workspace sesuai dengan yang kita mau. Misalnya saya mau memilih yang ini aja misalnya ya. Kemudian ini kita pilih widgetnya running trade misalnya. Sorry, ini salah ini untuk yang per saham. Jadi ada dua ya, ada per saham, ada yang semuanya. Kemudian misalnya Bapak Ibu cuma mau mengawasi satu saham aja, bisa input depth by price. Dan di sini kita bisa input untuk order list. Gitu. New order. Jadi bisa Bapak Ibu bisa cepat ya. Saya cuma mau mengawasi satu saham aja, Antam, lalu kemudian kayaknya Antamnya udah sesuai dengan Bapak Ibu mau mulai beli Antam, bisa langsung klik ke new order, nanti langsung input harga-harganya, dan nanti bisa langsung memunculkan untuk begitu klik buy, nanti ordernya akan langsung muncul di sini. Jadi kita bisa gampang untuk melakukan beli maupun jual di satu workspace aja gitu ya. Oke, kayaknya itu untuk sharing-sharingnya pada siang hari ini. Saya tunggu sebentar ya kalau misalnya ada pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa mengajukan lewat kolom Q&A. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah, itu
bisa mengunjungi website kami ya, website kami di www.cgs-cimb.co.id. Dan saya sekalian buka sebentar. Di sini, kemudian klik pada register di sini. Ya, mohon maaf ya kalau internetnya agak sedikit ini lama. Jadi biasanya kalau kita klik pada register, nah ini dia. Yang tadi ya, seperti sama kayak yang tadi saya tunjukkan. Jadi bisa klik eh, masukkan email, password, dan juga confirm password. Klik di sini, klik register. Ini juga bisa dilakukan di handphone ya, yang seperti tadi saya kasih lihat. Nah, ini bisa menggunakan iktp. Jadi yang wajib itu adalah KTP ya. NPWP itu tidak wajib. Kemudian juga ada cover buku tabungan atau informasi atau screenshot internet atau mobile banking. Kayak gitu. Bapak Ibu juga bisa follow Instagram kami. Jadi nanti begitu nanti setiap pagi itu kita ada namanya berita tentang saham atau BTS di akun Instagram CGSCIMB ID, CGSCIMB ID. Itu tiap pagi membahas isu-isu yang sedang hangat di market atau juga lagi membahas tentang movers movers ya, atau misalnya saham apa yang lagi naik dan apa katalisnya, itu semua dibahas di BTS tiap pagi. Jadi Bapak Ibu bisa follow CGSCIMBID, dan juga biasanya tiap pagi di IG Story juga kita akan men-share tentang rekomendasi saham harian. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih bingung mau beli saham apa, juga bisa follow untuk IG-nya dan juga mengikuti rekomendasi tim riset kita. Jadi biar apa namanya bisa ada panduan ya dalam membeli saham ya. Jadi seperti tadi kata Mas Andri, jangan ngikut saran orang-orang yang mungkin kurang kompeten gitu ya, yang mungkin hanya ada sponsor di belakangnya atau gimana gitu. Jadi ikutlah saran mungkin yang orang-orang yang memang berpengalaman atau profesional di bidangnya gitu ya. Dan juga kalau lebih bagus lagi kalau misalnya Bapak Ibu semua bisa melakukan analisa sendiri ya. Jadi semua pembeli saham itu berdasarkan keputusan dari Bapak Ibu sendiri. Jadi belajar analisa fundamental, belajar apa yang membuat suatu saham itu dinilai lebih baik dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, dan juga belajar kapan harus membeli, di harga berapa, harus menjual, kayak gitu. Nah, itu lebih baik lagi. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti acara kami di siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di tahun 2024 ini bisa tetap cuan ya, bisa sedikit membuka mata Bapak Ibu semua tentang pentingnya berinvestasi untuk menambah aset kita dan juga untuk mencapai tujuan keuangan kita semua ya Bapak Ibu ya. Nah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa bergabung bersama kami di keluarga CJCMB. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi di event-event berikutnya, baik dengan Mas Andrian, dengan saya, ataupun nanti ada Mas Wisnu dan juga teman-teman tim retail research yang lainnya juga. Gitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti di acara pasti pada hari ini. Kita bertemu lagi di acara CGS-CIMB Sekuritas Indonesia berikutnya. Saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan semangat investasi selalu.